Ya, MG Listeners, selama libur lebaran diperkirakan banyak rumah kosong yang ditinggal oleh pemudik atau pemilik rumah ke kampung halaman mereka. Tentu perlu strategi agar tidak menjadi sasaran kejahatan dan antisipasi dari kejadian lain seperti kebakaran. Nah, kita akan membahasnya. Kita akan langsung tanyakan kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Selamat pagi, Pak Endra. Salam sehat, Pak. Selamat pagi, salam sehat. Endra Zulpan. Pak, ini kan sudah pada mudik ya Pak. Nanti mekanisme Polda Metro Jaya dalam mengawasi rumah warga yang ditinggal mudik bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Saat ini ya dalam rangka kegiatan mudik Lebaran, Polda Metro Jaya ini melaksanakan kegiatan operasi kepolisian terpusat. Untuk Polda Metro Jaya ini sandi operasinya adalah Ketupat Jaya 2022, di mana kegiatan ini kita laksanakan selama 12 hari. Terhitung mulai tanggal 28 April sampai tanggal 9 Mei 2022. Tetapi mulai tanggal 22 yang lalu pun sebelum 28 April kita sudah melakukan kegiatan yang kita namakan kegiatan rutin yang kita tingkatkan. Ini sesuai dengan petunjuk dari Bapak Kapolri. Jadi untuk wilayah Polda Metro Jaya dan Polda Jawa ini mendahului kegiatan operasi ketupatnya. Kemudian dalam kegiatan operasi ini ya ini adalah jenis operasi yang dilaksanakan operasi yang bersifat pemeliharaan keamanan yang mengedepankan kegiatan preventif yang didukung kegiatan penegakan hukum dan bantuan operasi dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1443 Hijriah di masa pandemi COVID-19 yang dilaksanakan dengan percepatan vaksinasi dan menerapkan prokes guna mencegah penyebaran wabah COVID-19 sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman. Nah, sehingga di sini kita juga sudah mendatakan ya banyaknya warga DKI Jakarta dan sekitarnya ya kurang lebih ada 13 juta orang yang diperkirakan akan meninggalkan wilayah hukum Polda Metro dan sudah barang tentu juga sebagian besar akan menggunakan kendaraan. Dan juga ada yang tidak menggunakan kendaraan mereka karena mereka menggunakan moda transportasi udara maupun moda transportasi lainnya seperti kereta api. Nah, oleh sebab itu, ini ada beberapa warga yang tentunya akan meninggalkan kendaraan-kendaraan mereka di rumah mereka masing-masing. Oleh sebab itu, Polda Metro Jaya dalam hal ini ya, kita sudah menyiapkan kekuatan personil pengamanan untuk kegiatan operasi ini sebanyak 6.226 personil. Yang mana ini kita gelar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya, ini ada 102 polsek. Nah, terkait dengan tadi penitipan barang-barang berharga, apakah itu kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami dari Polda Metro Jaya ya jauh-jauh hari sebelumnya telah menyampaikan kepada masyarakat, dan ini pun sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, namun 2 tahun belakangan ini tidak dilakukan karena pandemi, yang mana 2 tahun belakangan ini memang kita tidak diperbolehkan mudik oleh pemerintah, dan baru tahun ini kita ya karena pandemi ini sudah mulai membaik, kita diperkenankan untuk mudik tetapi dengan tentunya protokol kesehatan, vaksinasi booster sebagai syarat wajib untuk mudik. Nah, oleh sebab itu kami dari semua jajaran kepolisian yang ada, dari tingkat mulai polsek, 102 polsek yang ada, dan 13 polres yang ada di lingkup Polda Metro Jaya, ini melayani dari masyarakat ya, warga apabila mereka berpergian dalam rangka mudik, karena ini libur yang diberikan pemerintah ini cukup panjang ya interval waktunya, sehingga ini memerlukan tentunya penjagaan barang-barang berharga ini oleh aparat. Ya silakan ini menghubungi dari RT RW setempat, ya kemudian Babin Kamtibmas yang ada di lingkungan masing-masing, termasuk juga Polsek apabila barang itu dianggap berharga. Kami dari kepolisian akan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat guna memastikan barang yang ditinggalkan itu aman sampai mereka nanti kembali dari mudik ya bisa mengambil kembali di kantor kepolisian. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan barang-barang berharga. Baik. Nah, apakah sudah dilakukan juga sosialisasi kepada tingkat ranting ya RT RW-nya untuk mendata rumah warga yang kosong ditinggal pemudik, Pak Zulpan? Ya, jadi saya ulangi, untuk yang mudik ini diperkirakan 13 juta ya. Ulangi 13 juta ya, bukan 17 juta. Antisipasi kita tentunya kita sudah melakukan koordinasi ya dari tingkat wilayah, mulai dari kecamatan, polsek dengan stakeholder terkait, kemudian Polres,
stakeholder terkait. Di situ ada pihak Kodim dan juga dari pihak pemerintah daerah, wali kota. Nah, tentunya kita di situ sudah melakukan rapat koordinasi jauh-jauh hari sebelum kita menggelar operasi ketupat ini dalam rangka menyamakan persepsi, langkah, kemudian cara bertindak kita ya untuk melakukan pengamanan kepada masyarakat. Perlu saya sampaikan juga bahwa dalam operasi ini kepolisian juga memiliki 3 target operasi yang kita jadikan sasaran, di antaranya itu adalah target orang, benda maupun tempat. Nah, terkait dengan pemukiman rumah yang ditinggalkan, ini juga termasuk target operasi yang bersifat tempat. Ini menjadi target kita yang perlu kita amankan. Tentunya kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi untuk itu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan itu. Kemudian cara yang kita lakukan dalam rangka pengamanan lingkungan rumah warga yang ditinggalkan atau rumah kosong, itu diantaranya kita ini melaksanakan kegiatan patroli di pemukiman penduduk yang sudah mudik, baik itu mudik mendahului ataupun mudik sesuai dengan jadwal libur daripada pemerintah, ataupun kegiatan lain yang mereka mendahului mudik, ini dengan memperhatikan jam rawan kriminalitas. Ini kita lakukan kegiatan patroli secara mobile dan juga pemberdayaan siskamling maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi ini kita berdayakan juga partisipasi lingkungan yang ada dalam rangka menjaga keamanan wilayah masing-masing. Di samping Pasti itu lingkungan juga, ya. di samping itu juga Polda Metro Jaya ini ada tim patroli perintis presisi yang di tiap-tiap Polres itu memiliki. Kemudian di Polda juga ada 5 kompi tim patroli perintis presisi, yang mana tim patroli perintis presisi ini mulai jam 9 malam sampai jam 5 pagi ini bergerak non-stop untuk melakukan patroli ke lingkungan warga masing-masing. Jadi kita harapkan dengan keberadaan kepolisian yang bergerak 24 jam di tengah-tengah masyarakat ini bisa memberikan keamanan, kenyamanan bagi seluruh masyarakat, apakah yang rumahnya ditinggalkan, termasuk juga masyarakat yang ada di Jakarta, karena tidak semua warga ini meninggalkan ibu kota, jadi ada juga mereka lebaran di ibu kota, demikian. Sampai hari ini sudah berapa pemudik yang melapor, Pak Zulpan? Kalau data yang terinci ya, yang untuk yang melapor saya belum bisa sampaikan ya, tetapi kalau dari pantauan kami dari tadi malam saya bersama Bapak Kapolda dari kilometer 28 ya, itu memantau pergerakan yang orang meninggalkan ibu kota ya, itu sudah tercatat itu hampir sudah 7 juta ya, hampir 7 juta sudah meninggalkan ibu kota dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Baik. Nah, tadi Pak Zulpan sampaikan ada tim patroli perintis presisi ya. Jadi nanti masyarakat seperti apa? Melapor begitu ke Polres, Polsek, dan juga bisa ke RT RW juga ya? Begitu mekanismenya Pak Zulpan? Untuk yang menitipkan kendaraan maksudnya? Kemudian menjaga rumah selama 24 jam. Oh ya. Ya, jadi bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya tanpa ada penghuni atau tanpa ada keluarga yang menunggu rumah itu, jadi katakanlah itu rumah kosong atau rungsong, itu harus melaporkan kepada RT RW setempat. Nah, nanti dari RT RW setempat itu tentunya data itu akan diberikan kepada Babin Kamtibmas yang ada di lingkungan masing-masing. Karena setiap RT RW kelurahan itu ada Babin Kamtibmas dari kepolisian. Itu nanti akan mendatakan. Sehingga dari data itu Babin Kamtibmas nanti akan melaporkan kepada Polsek secara berjenjang sampai ke atas. Sehingga rumah-rumah yang ditinggalkan itu dalam kondisi kosong atau rumah kosong, ini akan dilakukan pemantauan secara berkala. Kemudian akan menjadi prioritas dalam pengamanan kita. Karena rumah itu rumah ditinggalkan tanpa penghuni atau rumah kosong. Demikian. Baik, pemantauan berkala yang akan terus dilakukan. Lalu apa saja himbauan Pak Zulpan dari Polda Metro Jaya kepada masyarakat yang akan mudik dalam waktu yang lama nih? Apa saja yang harus dilakukan oleh para pemudik sebelum meninggalkan rumah mereka, Pak Zulpan? Ya, baik ya. Jadi pagi ini pun saya berada di daerah Gelora Bung Karno. Ini kita akan melepas pemberangkatan mudik gratis oleh Polri
yang akan dilepas oleh Bapak Kapolri bersama Bapak Kapolda Metro sebentar lagi jam 10 waktu Indonesia bagian Barat tepatnya. Kita menyiapkan pagi ini ada kurang lebih 288 bis yang akan kita lepas oleh Bapak Kapolri nantinya. Ini tujuannya mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Nah, tentunya kami menghimbau kepada semua masyarakat, ya tahun ini memang kita, kalau kami lihat dari pemantauan di lapangan, baik itu kami kemudian kemarin lihat di Kalideres, kemudian di Stasiun Senen, bagaimana euforia dari masyarakat tahun ini untuk mudik itu begitu tinggi ya, karena sudah 2 tahun tidak melaksanakan mudik karena situasi pandemi yang kita hadapi. Tentunya masyarakat jangan lengah terkait dengan keamanan, termasuk rumah yang ditinggalkan, agar melakukan pemberitahuan kepada aparat setempat ya untuk disampaikan agar bisa dilakukan penjagaan. Kemudian juga kami menghimbau ya sesuai dengan himbauan pemerintah adalah patuhi protokol kesehatan, dan ini juga menjadi syarat mudik ya, yaitu vaksin 1, 2 dan booster agar nanti pertemuan dengan keluarga di kampung itu tidak menimbulkan suatu penularan COVID karena belum vaksin. Nah, inilah yang kita himbau kepada masyarakat. Kemudian dengan padatnya arus lalu lintas yang kita pantau ya, baik itu di jalan tol ya Cikampek, dan juga kami pantau juga mulai dari kilometer 47 sampai kilometer 414 Kalikangkung, tol Kalikangkung ya, walaupun padat tetapi memang bergerak karena banyaknya volume kendaraan, agar masyarakat berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya, tidak memaksakan diri ya, kalau mengantuk lebih baik menepi, beristirahat daripada nanti memaksakan diri terjadi hal-hal tidak kita inginkan. Demikian kerasa dari saya, Mbak. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan sudah bergabung bersama kami. Disampaikan peran aktif masyarakat menjadi penting ya untuk melaporkan ke RT RW, kemudian Polres dan juga Polsek, dan disampaikan sudah ada operasi kepolisian terpusat dan ada tim patroli perintis presisi. Terima kasih sekali lagi Pak Zulpan sudah bergabung bersama kami. Salam sehat Pak Zulpan. Sama-sama. Selamat sehat.